Sekolah rakyat mencoba masuk ke persoalan tersebut dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih terjangkau, bahkan gratis bagi kelompok sasaran. Disinilah ada Sekolah Unggul Garuda. Fokusnya adalah mengembangkan talenta unggul, terutama dalam bidang sains, teknologi, kepemimpinan. Bagaimana kalau masalahnya bukan sekedar akses, dan bukan pula hanya soal mencari anak-anak terbaik, tetapi kualitas sekolah kita yang memang belum merata. Dan disinilah Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT masuk. Sekolah rakyat menjawab persoalan akses bagi seluruh kelompok yang kurang mampu. Sekolah Unggul Garuda menjawab kebutuhan pengembangan talenta unggul. Dan Sekolah Nasional Terintegrasi menjawab persoalan pemerataan kualitas pendidikan. 3 sekolah, 3 sasaran, tetapi satu tujuan besar, membangun manusia Indonesia. Siapa di sini yang bingung sama sekolah-sekolah yang dibuat pemerintah? Sekolah rakyat ada, Sekolah Unggul Garuda ada, Sekolah Nasional Terintegrasi juga ada. Terus kita bertanya-tanya, ini sebenarnya pemerintah mau bikin beberapa jenis sekolah sih? Tenang, sini gue jelasin. Karena sebenarnya 3 sekolah ini bukan dibuat untuk tujuan yang sama. Kalau kita lihat lebih dalam, pemerintah sedang mencoba menjawab 3 persoalan pendidikan yang berbeda. Kemiskinan, kualitas talenta, dan pemerataan mutu. Yang pertama adalah sekolah rakyat. Sesuai namanya, sekolah ini diarahkan terutama untuk masyarakat yang kurang mampu atau kelompok prasejahtera. Jadi logikanya bukan sekedar membangun sekolah baru, tetapi bagaimana pendidikan bisa menjadi salah satu instrumen untuk memutus rantai kemiskinan. Karena kita tahu pendidikan dan kondisi sosial ekonomi punya hubungan yang erat. Anak yang lahir dari keluarga kurang mampu seringkali tidak hanya menghadapi persoalan biaya sekolah, mereka juga bisa menghadapi keterbatasan fasilitas belajar, lingkungan pendidikan, sampai akses terhadap sumber daya yang berkualitas. Maka sekolah rakyat mencoba masuk ke persoalan tersebut dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih terjangkau, bahkan gratis bagi kelompok sasaran. Jadi kalau sekolah rakyat tentang bagaimana anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan, maka sekolah kedua punya pertanyaan yang beda, yaitu bagaimana Indonesia menemukan dan mengembangkan anak-anak dengan talenta luar biasa. Disinilah ada Sekolah Unggul Garuda. Fokusnya adalah mengembangkan talenta unggul, terutama dalam bidang sains, teknologi, kepemimpinan. Kenapa ini penting? Karena Indonesia tidak hanya membutuhkan lebih banyak orang yang berpendidikan. Kita juga membutuhkan orang-orang yang mampu menciptakan inovasi, melakukan riset, membangun teknologi, dan memimpin perubahan. Kalau kita bicara tentang negara maju, salah satu fondasinya adalah human capital atau modal manusia. Sumber daya alam bisa habis, teknologi bisa berubah, tetapi kemampuan manusia untuk menciptakan pengetahuan dan inovasi justru menjadi salah satu sumber daya paling strategis. Maka Sekolah Unggul Garuda bisa dilihat sebagai investasi untuk membangun talenta strategis Indonesia di masa depan. Lalu muncul pertanyaan ketiga, bagaimana kalau masalahnya bukan sekedar akses, dan bukan pula hanya soal mencari anak-anak terbaik, tetapi kualitas sekolah kita yang memang belum merata. Dan disinilah Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT masuk. Konsepnya berbeda. SNT menggabungkan beberapa sekolah dalam satu manajemen, tata kelola, ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Tujuannya memperluas akses sekaligus mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan. Karena selama ini kita tahu kualitas pendidikan di Indonesia tidak selalu sama. Ada sekolah yang punya laboratorium lengkap, ada yang punya guru yang fasilitasnya sangat baik, ada yang sudah menggunakan teknologi digital dalam pembelajarannya. Tetapi di tempat lain, persoalan paling mendasar masih menjadi tantangan. Maka SNT mencoba membawa gagasan bahwa sekolah bukan hanya soal gedung, tetapi tentang ekosistem. Ada fasilitas, ada guru, ada sistem pembelajaran, ada teknologi, ada manajemen, bahkan ada learning management system atau LMS yang memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih terintegrasi secara digital. Dengan kata lain, pemerintah tidak hanya ingin membangun sekolah yang bagus secara fisik, tetapi juga ingin membangun sistem pendidikan yang lebih modern. Dan menariknya, layanan pendidikan dalam program ini diberikan secara gratis. Harapannya tentu bukan sekedar membuat anak-anak bisa sekolah, tetapi memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, sehingga dalam jangka panjang bisa menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang lebih unggul. Kalau kita sederhanakan, begini cara melihatnya. Sekolah rakyat menjawab persoalan akses bagi seluruh kelompok yang kurang mampu. Sekolah Unggul Garuda menjawab kebutuhan pengembangan talenta unggul, dan Sekolah Nasional Terintegrasi menjawab persoalan pemerataan kualitas pendidikan.
3 sekolah, 3 sasaran, tetapi satu tujuan besar, membangun manusia Indonesia. Kalau Indonesia ingin menjadi negara maju, maka investasi paling penting bukan hanya membangun jalan, gedung, atau infrastruktur, tetapi membangun manusianya. Karena masa depan Indonesia sedang duduk di bangku sekolah hari ini.